Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dan tatkala Allah berfirman kepada mereka, yakni Bani Israel ba'da khurujihim minat-tih, setelah mereka keluar dari siksaan Tih, udkhulu hadhil qaryah, hendaklah kalian masuk ke tanah ini, ay Baitul Maqdis atau Ariha, yakni Baitul Maqdis atau Palestina atau kota Ariha, Yeriko, salah satu di antara kota yang ada di Palestina, dekat Yerusalem, dekat Bethlehem. Minha fakulu minha haitsu syi'tum waghada, ay wasi'an la hajara fiha, maka hendaklah kalian setelah masuk makan apa yang kau maui di dalamnya. Wasi'an la hajara fiha, dengan penuh kesenangan, dengan penuh keluasan tanpa ada kesusahan di dalamnya. Wadkhulul baba, dan masuklah melalui pintu, ay babaha, yakni pintu memasuki tanah Palestina, gerbang Gis misalnya. Sujada munhaninan, bukan sujud tapi membungkuk, tanda kehormatan masuk ke tanah Palestina. Ta'ziman, penghormatan kepada Allah dan Rasulnya Musa, dan kehebatan tanah Palestina yang sudah diwariskan. Wa qulu hitatun nafir lakum, mas'alatana hittah ay an tahuttu anna khotoyana, yakni an tuhatta anna khotoyana, dihapuskan dosa-dosa kami. Daghfir lakum khotoyakum, kami Allah memaafkan semua kesalahan kalian. Wa fi qira'atin bil ya'i wa ta'i mabniyan lil maf'ul fihi ma, ada yang membaca yaghfir lakum kembali kepada Allah domirnya, ada yang membaca naghfir lakum, kita membaca naghfir lakum. Lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, ay bit ta'ati thawaban, dengan ketaatan sebagai ganjarannya. Fabaddala alladzina zalamu minhum, tapi mereka Bani Israel sebagian mengingkari dengan berbuat kezaliman. Qaulan ghaira alladzi qila lahum, dengan merubah perintah Allah. Faqalu, maka mereka berkata, habbatan fi sya'ratin wa dakhalu yashafuna ala astahum, yakni kata-kata hittah mereka ganti dengan habbah, kebangetan. Perintah untuk memasuki Palestina dengan cara membungkuk, mereka ganti dengan cara merangkak. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu bizzam minas samai bima kanu yafsukun, maka kemudian Allah fihi wad'u zahir mawdi'al mudmar mubalaghatan fi taqbihi sya'nihim, maka Allah menurunkan kepada mereka rizam minas samai azaban ta'unan fi taqbihi sya'nihim, karena buruknya keadaan mereka. Rizam minas samai azaban ta'unan, azab yang pedih. Fa minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, bisabab fisqihim, yakni karena sebab mereka fasik. Apa kefasikan mereka? Keluar dari ketaatan dari nabi mereka. Fahalaka minhum fi sa'atin, maka mereka hancur dalam sesaat. 70,000 au aqal,
70.000 hancur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, alhamdulillah kita masih membahas tafsir tentang Bani Israel. Tentu ada nilai kebaikan yang sudah kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan, dan semoga kita istiqomah untuk meneladani cerita tentang kenabian. Kalau bukan, sebenarnya begini simpelnya, kalau ada tanya jawab ya, cuman tanya jawabnya sudah pada tataran why dan how, bukan lagi kapan, di mana, apa hukumnya, udah kebanyakan ya. Tapi kenapa enggak Madinah, apalagi Pak, Yaman, Yordania, apalagi Irak, ya nggak apa-apa dah sebutin, Iran. Tapi kenapa yang disebutin Korea? Korea bahkan kalau mau spesifik, kalau ada papan tulis disebutin di sini Ariha. Ariha itu Yeriko, salah satu kampung kota yang ada di negeri Palestina. Kan banyak Pak, kan kalau kita ambil peta ada papan tulis Pak, nggak ada sepeda ya. Kalau mau kita ambil peta gitu kan, agak mengkerucut begitu tuh. Sebelah sini laut Mediterania, ke sono di bawahnya kan Mesir, di sini ada Yordania, di atasnya apa Pak? Libanon sama Syria. Syria kan, perbatasan Gaza di sini nih, Mesir sebelah situ. Di tengah-tengah ini kan ada Yerusalem, Bethlehem, sebelahnya ada Jericho juga, gerbangnya tuh masuk ke situ. Apalagi itu misalnya Tel Aviv, Dajjal, itu pembahasan akhir zaman nanti. Nah, ada Tel Aviv, ada apa lagi? Banyaklah di situ kan. Kan cuma begitu tuh sudutnya. Sementara Arab Saudi di sono adanya tuh sebelah. Bisa sih kalau tulis sebelah sana lagi no. Sono lagi dah. Palembang dah dikit. Kenapa yang disebutin Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis? Bukannya Arab Saudi, bukannya Mekah, bukannya Madinah, tapi bahkan Madinah, Mekah adanya di belakang. Walaupun nanti ketemu lagi ayat-ayat di Al-A'raf, Al-Maidah tentang Baitul Maqdis, adanya di belakang. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kan ayat terakhir menceritakan apa? Pembebasan bukan pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Mekah. Dan tanda wafatnya akan wafatnya Rasul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika ini kan ayat setelah Rasulullah mengutus Khalid bin Walid membebaskan Mekah dari bukan Quraisy, patung. Barulah Rasulullah masuk bersama muslimin dari Madinah dengan bisalamin aminin. Kan kayak gitu tuh. Bebas semua tuh. Kemenangan bagi umat muslim, sudah bisa menduduki kembali tanah Mekah dan Ka'bah di dalamnya. Nah, di Palestina ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Kenapa di ayat-ayat pertama kita bahas ini bukan Ka'bah dan Mekah atau Mekah dan Ka'bah di dalamnya, tapi Baitul Maqdis Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa? Harusnya tataran pertanyaannya ini, bukan apa hukumnya apa gitu. Pikir banget itu. Jadi pertanyaannya sudah adalah kenapa Allah menyebutkan pertama kali nama Nabi Musa, bukan nama Nabi Muhammad? Bukan berarti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Nabi termulia, Nabi paling terakhir. Tapi beliau penyempurna dari semuanya. Bahkan dunia ini tidak diciptakan sebelum Nabi Muhammad ada. Hadirin rahimahumullah. Nah,
Pertanyaan ini kita singkap dan kita jawab sebelum kita masuk ke pembahasan kisah, walaupun kisah ini sudah berkali-kali saya jelasin di Darussalam misalnya, tentang Qaryah Baitul Maqdis Ariha Yeriko. Ada satu pendapat Yeriko, Ibnu Katsir mengatakan bukan Yeriko. Ingat, Yeriko itu salah satu kota di Palestina. Deketan di Yerusalem itu sebagai ibu kotanya Palestina, walaupun diakuin sama Israel ibu kotanya Israel. Nah, itu nanti belakangan lah. Di bawahnya lagi ada Al-Khalil, Hebron maksudnya. Ada makamnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kemarin ada desas-desus ya Bapak yang bilang bahwa Palestina damai-damai aja, nyatanya karena makam Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun 60% sudah dicaplok. Jadi kalau ini makam 40% cuma segini umat muslim bisa ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Sementara 60% udah jadikan tempat peribadatannya mereka orang-orang Yahudi. Jadi ada masalah apa? Ya banyak masalahnya gitu di situ. Karena disitulah tempat primadonanya antara tiga agama. Ada Islam, ada Yahudi, ada semua punya kepentingan. Nabinya di situ semua. Nasrani di tempat Bethlehem. Siapa lagi? Baitul Lahmin. Siapa lagi? Musa di tempatnya situ yang nggak bawa, bukan Musa, siapa Yahudi itu? Ya banyak. Nah, Daud, Sulaiman kan kayak gitu. Bahkan Isa sendiri orang Yahudi. Kenapa? Pertama kita jawab satu persatu. Pertama, di dalam Ibnu Katsir pernah kita bahas dahulu bahwa wal hikmah fi dzikri bani Israil alladzina taqaddamu qabla Rasulillah ma'annahum lam yukhatabu bil iman bi Rasulillah. Hikmah disebutkannya kisah Bani Israel, kisah Aqsa dan Palestina. Pertama, walaupun Rasulullah waktu itu belum ada, anna man kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam yad'i annahu ala qadamihim wa annahu muttaba'un lahum wa anna usuluhum kanu ala syai'in falidzalika taba'uhum. Bahwa Nabi Musa pun beserta nabi-nabi yang lain dari Bani Israel itu juga nabi yang mesti dipercayai. Maka ada wajar kalau Nabi mengatakan hadis, salah satu hadis, jangan kau bapak paling keren ini daripada Pak Iwan nih. Namanya apa tuh? Pak Nur ini paling keren daripada Pak Iwan, paling ganteng, apa namanya tuh? Jangan kau terlalu mengistimewakan, membanding-bandingkan, membanding-bandingkan Nabi satu dengan Nabi lainnya, berlebihan, sehingga nanti kau akan jatuh kepada ta'assubiyah. Nah, ini yang terjadi umat Yahudi dan umat Yahudi kan begitu. Nabi lu kan nabi akhir zaman, siapa? Nabi Muhammad, anak bontot gitu. Nabi gua keren, siapa namanya? Musa. Padahal nyadar kehebatan Nabi Musa itu setelah Nabi Musa wafat. Selama Nabi Musa ada ngebangkang mulu. Saat kau tak ada baru terasa. Nanya nama itu Bapak. Kalau sudah tiada baru terasa. Setelah tiadanya Nabi Musa baru kerasa dia hebatnya Nabi Musa. Nah, cuma kemudian udah ketinggalan kan. Nah, kemudian karena merasa saking hebatnya Nabi Musa baru mengagung-agungkan berlebihan, sehingga tidak mau mengakui adanya risalah Muhammadiyah. Ya itu dia. Fabayyana subhanahu wa ta'ala an-ni'am allati an'ama Allahu biha ala usulihim wa bayyana lahum annahum qabalu tilka an-ni'am bil qabaih wa bayyana annahu anzala 'alaihim al-'afaf. Pertama, Allah menjelaskan semua kenikmatan yang ada kepada Bani Israel dengan sejarah-sejarahnya
Allah ceritakan semua itu, tapi Allah ceritakan juga bagaimana penyikapan Bani Israel, biar jadi pelajaran semua kita. Kita ini udah dikasih banyak kenikmatan Pak Nur sama Allah melalui baginda Rasul, maka jangan sekali-kali seperti Bani Israel sudah dikasih banyak kenikmatan tapi zalim. Apa? Sebelumnya runtutan banyak, Allah kasih makanan dari langit langsung, manawas. Masih pertama kali Allah bantuin, Allah selamatkan mereka dari kepungannya Fir'aun dengan banyak banget, tapi diingkarin semua. Bahkan hampir 80%-an nabi ada di Bani Israel, tapi ujung-ujungnya dibunuh. Zakaria kan gitu, Yahya, nabi apa yang ceritanya masuk ke pohon kemudian digergaji. Banyak banget nabi-nabi yang dibunuh. Semua Allah ceritain biar kita tahu. Wa hikmatu takhsisihim bil khitabi anna surah awwalu ma nuzila bil Madinah wa ahli Madinah kana ghalabahum yahud aw hum ashabu kitab syauka. Ini yang kemarin saya sampaikan pun di Darussalam. Pak, saya mau tanya, kalau Bapak nggak tahu sejarahnya Bani Israel dari awal sampai Nabi Muhammad, saya mau tanya, bagaimana kita bisa menceritakan kehebatan Rasulullah? Jadi kuncinya adalah tetap goyahnya, tujuannya cinta kepada Rasul Muhammad. Saya mau tanya, kalau Bapak nggak tahu ceritanya tentang Bani Israel, bagaimana Bapak bisa mencintai Nabi Muhammad dengan lebih? Contoh, kayak kemarin saya sudah jelasin, Nabi Muhammad menjadi contoh dalam semua aspek. Salah satu aspeknya adalah Rasulullah bermuamalah, bagaimana bersikap dengan orang-orang non muslim saat itu, terutama yang ada di Madinah, Yahud. Nah, ini diceritain bil khitabi anna surah ma nuzila bil Madinah wa ahlul Madinah kana ghalabahum yahud, bahwa salah satu ayat Al-Quran itu ada namanya Makkiyah dan Madaniyah. Madaniyah itu turun di kota saat Rasulullah setelah melakukan hijrah dan adanya di kota Madinah. Nah, di Madinah Rasulullah enggak sendirian. Di Madinah bukan orang pertama bertemu orang-orang Yahudi. Maka bagaimana Rasulullah menyikapi pertama ketika Madinah dikuasai, saat orang-orang mereka kemudian memerangi, Rasulullah perangi, bahkan lebih galak daripada yang Rasulullah lebih gagah daripada Umar sekalipun. Rasul disebut dengan asyiddau alal kufar. Rasul itu keras sama orang-orang zalim kafir. Perang ayo. Maka di masa kejayaan Rasulullah hampir peperangan menang semua, kecuali di perang Uhud misalnya, karena ada kemunafikan. Itu pelajaran juga, bukan berarti Rasulullah tewas mati terbunuh penembak, enggak, karena Rasulullah juga jago perang, disebut dengan asyiddau alal kufar. Tapi ruhama sama orang-orang muslim, cinta. Dan terhadap kafir dhimmi, Yahudi dhimmi yang ada di Madinah, Rasulullah menaung, disebut dengan dhimmi. Jatuhlah dalam hukum fikih disebut dengan ahlu dhimmah. Bapak Yahudi misalnya tetap berinteraksi. Bahkan Rasulullah pernah menyewakan atau menjual baju besinya ke orang. Nah, jadilah hukum fikih jual beli antara muslim dan non. Nah, kalau tidak ada itu, saya rasa tidak ada hukum fikih. Jadi Pak, penerapannya sekarang seperti apa di sini? Nah, itu baru ngomong bagaimana hukumnya, apa hukumnya baru. Nah, itu udah lewat dah pembahasannya. Di sini kita bahas why, kenapa Rasulullah ada di Madinah. Nah, itu kenapa diceritakan Bani Israel terlebih dahulu. Disebut dengan ahli dhimmah, orang-orang
Yahudi yang ada di Madinah. Bahkan ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, Ka'bah dari kemusyrikan, Rasulullah akan melindungi aslim taslam. Kalau kau masuk ke rumahnya si A, si B, si C yang Rasulullah percaya kau akan selamat, itu berarti Rasulullah tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Silahkan kalau memang mau. Nah, tapi kan kemudian ada beberapa aturan. Contohnya jizyah. Jizyah itu bukan pajak, Pak ya. Tapi ahli dhimmi, Yahudi dhimmi misalnya, yang tidak mempercayai keislaman, itu membayar jizyah. Apa jizyah? Retribusi itu. Ya pokoknya jizyah itu satu, uang keamanan lah. Seperti itulah pokoknya. Itu Rasulullah mengelola segitu hebatnya, biar tidak ada kecemburuan antara muslim dan non muslim. Bahkan terjadi hebatnya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah. Ada Ansar dan Muhajirin. Damai di situ semua, aman kan? Maka Madinah salah satu kota di antara 3 kota yang Rasulullah perkuat untuk la tusaddu rihal illa ila thalath, kecuali ke Mekah, Madinah dan Palestina. Fa idza aslamu wanqadu in qada jami'at bayhim falidzalika tawajjal khitab lahum wa bani munadi mudhab. Nah, ini salah satu alasan, jawaban dari kenapa ada Bani Israel, ada Nabi Musa pertama. Kenapa bukan ceritanya Nabi Muhammad? Kenapa bukan ceritanya Mekah dan Madinah? Dan kenapa bukan ceritanya apa? Tapi kenapa ceritanya Nabi Musa, pengingkaran Bani Israel, biar kita tahu, umatnya tahu nih. Kalau kau mau seperti Nabi Musa silahkan, bisa aja kan tiba-tiba dari dari langit turun ke kita makanan, ujung-ujungnya kupur. Tapi inilah umatnya Rasul, ummatan wasata, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kita kuat segala hal, dikasih cobaan kuat. Coba Nabi Musa umatnya dikasih cobaan dikit, baru sedikit kehausan udah minta air sama Nabi Musa. Nabi Musa minta sama Allah, dipukul batu jadi ketemu. Cuma kan kezaliman Bani Israel itu banyak, sampai-sampai nabinya sendiri digosipin. Nah nanti ceritanya ada tuh wa idistasqa, bahwa Nabi Musa itu kan gini. Ini hadis sahih Abu Hurairah. Nabi Musa itu kan jarang mandi. Kalau Bani Israel itu biasanya kalau mandi di sungai bareng-bareng, Pak. Telanjang bareng-bareng. Targu sini bandar kumpul mandi. Kayak anak kecil, tahu kan? Telanjang bulat. Nah, Nabi Musa satu-satunya nabi, satu-satunya orang dari Bani Israel yang nggak pernah mau mandi bareng. Nggak pernah mau mandi bareng. Mungkin ini ahli tafsir mengatakan, sejarah, ahli fikih sekalipun, Imam Nawawi bisa mengatakan pada saat itu mungkin memang untuk melihat aurat bersama itu tidak apa-apa. Mungkin nih Pak ya. Cuman Nabi Musa menjaga, tidak mau seperti itu. Jadi hukum syariatnya seperti itu. Nabi Musa kan tidak pernah mau, otomatis kan auratnya tidak pernah kelihatan, Pak. Keasliannya. Karena kalau udah dilihat nggak asli lagi deh. Nah, ini bapak Yahudi iseng. Musa nggak pernah mau mandi sama kita. Mungkin dia mah biritan kali ya. Nabinya dibilang biritan. Tahu biritan? Yang bijinya gede 2 begitu. Kondor. Itu Nabi dibilang kayak gitu. Saking zolinya Bani. Nah, kemudian Allah kasih mujizat yang luar biasa untuk menjawab mereka. Ini juga pelajaran nanti. Ada semua nabi itu, pokoknya kalau sejarah di Al-Quran ini tidak membawa kita kepada kebaikan, perubahan, berarti ada yang salah sama kita. Bukan sejarahnya, kitanya yang salah. Nabi Musa itu kemudian suatu hari mandi. Ini ada hadisnya, mandi. Ini sebenarnya kisahnya ntar wa idistasqa itu ya, ntar.
belum nyampe ini. Nabi Musa itu mandi di kali sendirian, bajunya ditaruh di batu. Nah batunya ini lari. Orang zaman dulu nggak asing bang, batu itu seakan-akan hidup misalnya gitu. Batunya itu lari, bawa-bawa bajunya Nabi Musa. Nabi Musa kan teriak, tahu bihajar itu, tahu bihajar itu, apa namanya, baju gue, bawa mari pulang gitu. Nah, itu Nabi Musa kan nggak apa namanya, nggak ngeh, bawa lagi telanjang. Batunya itu nganterin ke tempat mandinya orang-orang. Ya kalau ini sungai ini saya belah sini, bapak-bapak belah sono. Saya lari kan banyak mulut begini, sambil menggini tuh batu, baju gue balikin ini. Nah, kemudian nyampelah ke tempatnya Bani Israel, tempat mandi. Ini bapak mandi nih, saya sendirian nyampe. Itu batu diam di tempat situ, baru diambil bajunya. Orang bapak-bapak pun ngelihat saya gitu ya, waduh gede juga kan gitu. Apa kata mereka? Wallahi selama ini kami salah untuk menilai, ternyata Nabi Musa sehat walafiat, bahkan sempurna fisiknya, gagah luar biasa. Jangan dibayangin Pak, awal dibayangin. Ini kan ntar kemudian ahli tafsir bahkan Imam Nawawi kemudian banyak menafsirkan ini semua. Oh iya, artinya dalam keadaan tertentu tidak apa-apa, dalam keadaan mandi nggak apa-apa. Siapa, karena ada yang bertanya tadi gimana hukumnya mandi telanjang, seperti ada kayak gitu kan. Nah sekarang itu dalam keadaan mandi boleh untuk telanjang misalnya. Ya kalau bapak nggak mandi nggak telanjang gimana, kan ada kayak gitu kan. Nah, mandi basah. itu kebangkawarahannya Bani Israel tuh Pak. Bahkan nabinya sendiri digosipin. Pelajarannya juga adalah pertama, Nabi Musa alaihissalam digosipin sedemikian rupa, diem. Cukup Allah yang nanti yang menunjukkan dengan cara Allah. Kalau bapak digosipin ngomong, nanti ujung-ujungnya disangka pembela. Kecuali untuk tabayun beda lah. Kalau cuma digosipin, lu koder rumah Pak awal punya panuannya, dimin aja Pak, dimin aja, dimin apa lo kata dah gitu. Nah kalau digosipin kayak begitu, diem aja. Kecuali untuk tabayun beda. Sesuatu yang harus ada pembuktian. Bapak zina apa nih, contoh bapak zina, ya bapak kudu ngejelasin namanya. Nanti itu kan yang nuduh kudunya mah apa namanya, ngasih pembuktian. Begitupun bapak yang menuduh kasih pembuktian, yang ini cari pembelaan tapi benar gitu. Maka wajar dalam hukum kemudian ada pengadilan, ada hakim, ada terdakwa dan pendakwa. Saksi itu salah satu elemennya, salah satu alat bukti. Maka hukumnya, maka di pengadilan ada hakim sebagai qadhinya, ada pendakwa yang mendakwakan, ada terdakwa. Nah, tiga elemen ini mencari kebenaran karena dua yang berselisih. Nah, dari dua berselisih ini mencari alat buktinya. Mulai dari alat bukti tertulis sampai alat bukti orang, sampai alat bukti pengakuan. Betul saya melakukan A, B dan C, jatuh dalam hukum pengadilan. Ini semua dipraktekin sudah pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Diteruskan nanti kepada nabi-nabi yang lainnya. Tapi kayak begitu aja, gampang. Sampai mana tadi itu? Nah itu maksudnya. Kalau digosipin cuman remeh-remeh kecil gitu mah nggak, dimin aja Pak. Pak Hendy digosipin katanya, bohong tuh jenggotnya palsu, dimin aja. Nah, dimin aja Pak, biar Allah yang ngebuktiin bagaimana Allah yang nuntun tadi. Ya, Bapak baru gosipin saya A, B dan C mah kecil gitu ya. Nah, Nabi Musa digosipin ininya gede, mirip maksudnya gitu ya. Kan kurang ajar, nabinya digituin. Itu kekurang ajar, kebangkawarahannya Bani Israel. Baitul Maqdis au Ariha. Tafsirannya Al-Qaryah di sini ada yang mengatakan Baitul Maqdis atau Ariha. Ariha ini bahasa Arab, bahasa Latinnya Jericho. Yang sekarang masih ada. Nablus ke sana lagi masih ada di sana. Ini apa nih nama-nama kota Palestina nih? Yang ada di Benan doang nih. Nah, di sana kayak gitu.
Nah, ini ada yang mengatakan kalau ini ceritanya saya nggak perlu ulang lagi ya, karena ini ceritanya adalah Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam itu mau masuk ke situ setelah peristiwanya terombang-ambing selama 40 tahun. Peristiwa Tih 40 tahun jadi terombang-ambing mereka. Nah, Nabi Musa nggak sempat wafat, di sini jelasin langsung nggak sempat masuk, sudah wafat duluan, diterusin sama Harun wafat, Nabi Musa wafat, diterusin sama Yusha. Nanti peperangan namanya menghentikan matahari, yaitu Nabi Yusha alaihissalam. Itu bisa lewat semua. Saya percepat aja. Au ariha. Ada juga yang mengatakan bukan Yeriko. Siapa? Mereka masuk takut, nanti ada di surah Al-Maidah tafsirannya. Takut masuk karena apa? Karena di situ ada bangsa besar. Ada yang mengatakan dari bangsa Amalik. Amalik itu dari kaumnya Nabi Ad, besar-besar, gede-gede. Itu yang bisa ngebuat di gunung itu apa namanya Pak? Patung bukit. Nah itu kuat-kuat Pak. Jadi setiap nabi pasti masa ada zaman-zamannya. Tapi ada yang menolak juga bukan. Ini bangsa Kan'aniyin. Bangsa Kan'aniyin itu dari Arab. Maka ahli sejarah yang mengatakan bahwa yang pertama kali menduduki tanah Palestina adalah orang-orang Arab. Nah, itu nanti ahli sejarah yang membuktikan seperti apa. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Maka makanlah kalian apa yang ada di dalamnya. Wasi'an la hajra fiha. Makan semua. Nah, itu tanah Palestina keindahannya. Semua ada disediakan. Wadkhulul baba, dan masuklah kau ke bab, gerbang. Ada yang mengatakan babul hittah. Kenapa hittah? Karena waqulu hittatun naghfir lakum. Maka orang-orang sejarah mengatakan babul hittah, gerbangnya. Di Gis itu gerbang kan? Nah, itu pintu masuknya. Jadi saya mau perang di situ biar saya menguasai Gis. Di Gis soalnya ada orangnya gede-gede, saya takut gitu. Cuman saya bawa dari ulama masuk ke Gis biar bisa menyerang Gis. Nah, itu contohnya begitu. Nah, orang-orang Bani Israel mau masuk ke tanah Palestina maka kudu masuk, harus diperangi. Bangsa yang ada di dalamnya qauman jabbarin namanya. Wadkhulul baba sujada, maka masuklah kau dengan penuh penghormatan, munhanin, bukan sujud seperti sujud. Jadi jangan mentang-mentang nanti kemarin habis kita bahas fikih sajadah, sujud kita, bukan ini. Nanti Pak Ustaz Busiri baca ayat faqulu minna haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujada, sujud tilawah nanti. Bukan. Ini sujud bukan sujud yang sesungguhnya, sujud munhanin. Apa munhanin? Bungkuk, penghormatan dengan penuh hormat. Pokoknya bungkuk aja, penghormatan atas perintah Allah melalui Nabi Musa dan penghormatan masuk ke tanah Palestina. Nah, kita juga begitu Pak. Makanya Nabi nggak pernah untuk menyuruh kita rihlah yang sebegitu hebatnya kecuali ketiga tempat, Mekah, Madinah, dan Palestina. Hormati tanah Palestina, perjuangkan tanah Palestina. Dengan apa? Kita dengan doa. Jangan membuat provokasi yang kayak kemarin siapa tuh. Bahkan hebatnya lagi mewawancarai orang Arab yang jadi tentara. Udah pernah lihat videonya? Mewawancarai tentara orang. Emang semua orang Arab beriman? Satu. Apakah di zaman Nabi Muhammad pakai gamis semua orang Arab? Apa beriman sama Nabi? Apakah yang menyaksikan langsung Nabi Musa beriman sama Nabi Musa? Apakah yang menyaksikan langsung Nabi Muhammad SAW beriman sama Nabi Musa? Nabi Muhammad kan enggak kan? Saya mau tanya, pinteran dia apa bapak bahasa Arab sama orang Arab? Dari kecil bisa ngomong bahasa Arab. Kalau baca Quran, pinteran dia apa pinteran kita? Tapi beriman enggak? Bahkan banyak sekarang aliran yang pinter bahasa Arabnya, pinter baca Qurannya, tapi tidak percaya. Loh, apa kemudian gara-gara satu tentara kemudian jadi tentara yang masuk ke Israel, kemudian kita pukul semua rata kan? Nah, itu tanah Palestina kita perjuangkan. Semakin Bapak pelajari bagaimana sejarah Palestina, Mekah, Madinah, Bapak akan cinta nantinya, dan juga cinta Nabi Muhammad.
Semakin bapak tahu sejarahnya Bani Israel, ternyata efeknya semakin cinta sama Nabi Muhammad. Itu Pak, fungsinya di situ. Sampai mana tadi? Sujada munahna wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Maka katakanlah hittah, ai an tuhattu anna khotoyana naghfir lakum khotoyakum, maka kami akan mengampuni. Hittah itu apa? Pengampunan. Hittah, hatta yahuttu tahut. Naghfir lakum, ada yang membaca yaghfir lakum, kembali kepada Allah domirnya. Lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ini kalau khotoya semua sudah tahu apa namanya itu, jamak dari khotiah. Wa sanazidul muhsinin, man kana minkum muhsinan zida fi ihsanihi wa man kana mukhtian naghfir lahu khotiatuhu. Ini gini maksudnya, muhsinin itu terambil dari kata ihsan, musola ihsan, al-ihsan. Ihsan itu dari kata-kata hasanah. Ada juga ahsana yuhsinu ihsanan. Hasanah itu baik, untuk hasuna yahsunu baik. Kana usolli fahasuntu, aku ini sholat maka aku menjadi baik. Ahsana yuhsinu itu ada efek kepada yang lain. Ahsana yuhsinu ahsantu, ahsanta, kau sudah berbuat kebaikan. Nah, wasanazidul muhsinin, man kana muhsinan zida fi ihsani. Siapa yang menjadi orang yang berbuat kebaikan, maka akan ditambah kebaikannya pula. Ya, kalau dalam hukum fikih, hukum tasawuf juga, ilmu tasawuf juga, apa tuh ihsan? Anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara ka'annaka, kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka apa? Pasti yakin aja, udah yakin Allah ngelihat gitu. Nah, sama dalam kebaikan juga begitu. Sama orang tua itu ada kata-kata, biasanya dua kata yang dipakai. Kalau di depan birrul walidain, tapi kalau di belakang biasanya pakai wabil walidaini ihsana. Di depan pakai kata-kata bir, di belakang pakai kata-kata ihsan. Ihsan itu berarti sama orang tua berbuat lebih untuk orang tua, walaupun kita tidak bisa membayar kelebihannya orang tua. Nggak mungkin air susu dibayar pakai dolar, bukan ketuban. Nggak mungkin air susu bisa kita bayar pakai miliaran. Balikin aja, gimana bisa? Coba dari teteh bapak, bisa apa enggak? Oh, ada perempuan bisa diperas tetehnya. Pertanyaannya, emaknya masih mau minum enggak? Kalaupun minum jadi daging enggak? Maka dalam hukum fikih nanti seberapa banyak sih kadar orang itu kalau dia ditetein, masih orok, ditetein sama orang lain jadi anaknya, nggak boleh dikawinin. Nah, itu jadi hukum fikih. Karena kalau sudah tua macam bapak, minum susu udah kagak mempan, Pak. Udah kagak jadi daging. Ini kalau bapak nyangkutin ke semua nyambung, Pak. Hukum fikihnya dapat, hukum kajiannya juga dapat. Air susu kan gitu. Pak Komar udah punya cucu nih, Pak. Saya mau tanya, cucu bapak kan masih cucu-cucu ya, masih anak kecil. Pasti emaknya netein jadi daging. Tapi kalau bapaknya yang nyucu, maka dalam fikih pun sama. Ketika bapak punya anak, nggak ada yang ngerawat, contoh boleh nemu di anak buangan gara-gara hamil gara-gara disertasi zina kan gitu. Jadi banyak yang nikah di luar itu lagi bunting, dibuang anaknya karena malu gara-gara disertasi. Anaknya diambil sama Pak Dery. Pak Dery kemudian istrinya, contoh masih subur air susunya, ditetein sama anaknya, sama istrinya Pak Dery. Hah? Karena masih bayi, baru 1 hari itu bocah lahir, dibuang.
Nah bapak diri, contohnya anaknya laki-laki yang belum nemu, ditetein sama ibunya, istrinya Pak Diri, itu susunya berapa kali itu nanti dia bisa disebut sebagai anak. Artinya anak pungut itu tidak boleh nikahin anaknya bapak, karena satu, sepersusuan. Berapa kali dan sampai berapa lama jatuhnya hukum ya sepersusuan. Bapak juga sama punya anak perempuan, kalau nanti nemu anak laki-laki jangan, karena sepersusuan nantinya. Tapi kalau nggak disusuin sah-sah aja. Nah nanti hukumnya kebanyak, itu nikah. Bagaimana dengan sholat? Tiba-tiba sentuhan tangan, batal apa enggak? Nah, kan kayak gitu. Jadi banyak konsekuensinya nanti gara-gara mau sinin ihsana. Jadi nggak bisa tuh kita ngebalas semua kebaikannya. Sama orang-orang Bani Israel itu nggak bisa kayak begitu Pak. Jangankan ihsan, mau khair aja nggak bisa. Jangankan khair aja nggak bisa. Nah, wasanazidul muhsinin. Kenapa Allah katakan gunakan kata-kata wasanazidul muhsinin? Karena dengan ketaatan berlebih inilah seharusnya yang ditujukan oleh Bani Israel. Sudah diselamatkan dari kepungan Fir'aun, kemudian dikasih kenikmatan ada manna wasalwa dan lain sebagainya, kemudian masuk ke tanah Palestina, tapi kemudian idurhakai. Wasanazidul muhsinin bitta'ati thawaban, karena ketaatannya dengan adanya pahala. Sudah jam 6 kurang berapa itu? Kurang 4. Fabadala alladziina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum, maka kemudian digantikanlah mereka semua itu kedurhakaannya. Perintah untuk masuk ke tanah Palestina dengan membungkuk diganti dengan cara merangkak. Naudzubillahi min. Perintah qitah itu diganti dengan apa di situ, Pak? Habbah fi sya'rah, gandum, butiran dan sebagainya. Pokoknya ngaco aja udah. Nah, ini nanti mereka yang tahriful kalam. Fanzala 'alal ladzina zalamu, maka kemudian mereka diturunkan kepada mereka orang-orang yang zalim rizam minas sama. Rizam itu apa? Siksaan minas sama bima kanu yafsukun, fasik. Ah, ini sudah 2 ayat. Kalau yang tadi selanjutnya wa idistasqa Musa itu cerita tentang di tanah Tih mereka itu keausan, karena keausan perjalanan bermil-mil dari tanah Sinai, tahu Sinai? Gunung Sinai, Mesir ke Palestina, mereka keausan. Maka Nabi Musa alaihissalam apa namanya? Berkeliling-keliling mereka itu nggak pukul lagu Tih, nyasar. Maka Nabi Musa minta sama Allah buat apa? Buat ketuk air, tongkat ketuk batunya itu dikisahkan, salah satunya adalah batu yang ada bekas yang tadi di bajunya dibawa, ada bekas 7 kali pukulan tongkat Nabi Musa, salah satunya. Tapi ada juga yang mengatakan batu besar dipukul sama Nabi Musa, sampai sekarang ada monumennya. Bagaimana tongkatnya Nabi Musa nanti kita ceritakan. Tongkatnya Nabi Musa setinggi tubuhnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan batunya juga terbuat dari marmer. Ada yang mengatakan bahwa salah satunya rihom. Apa rihom? Wa huwa alladzi farra bi thawbihi khafif murabban karasir rajul. Ada yang mengatakan di tafsir Jalalain ini batu yang dipukul itu batu yang kemarin membawa bajunya Nabi Musa. Nyambung kan ceritanya? Jadi batu yang dipukul mengeluarkan 12 mata air ini. Nah, ini kita pertanyaan, kenapa 12 mata air? Bertahu jawabannya? Karena sesuai dengan kabilah Bani Israel ya, Bani Yakub. Sempat terkecoh saya, benar Bani Yakub atau Bani Israel, 12 anak bersaudara. Batu yang dipukul itu batunya yang tadi ngebawanya baju Nabi Musa alaihissalam. Dalam tafsir Jalalain walaupun ada yang mengatakan tidak. Seperti apa? Karasir rajul rikham. Jadi batu yang hampir sama dengan marmer. Batu marmer maksudnya. Marmer kayak gimana, Pak?
Licin. Hah? Granit. Kok granit sih? Marmer. Rihom itu marmer, Pak. Nah, itu dipukul, tiba-tiba muncul 12 mata air. Maka setiap kabilah ngambil masing-masing air. Jadi nggak rebutan. Itu hebatnya Bani Israil. Bahkan ketika dipukul lautan, terbelah lautan, jalanannya kebagi 12. Nggak rebutan. Itu hebatnya di alamnya, dikasih keutamaannya Bani Israil. Cuman saya ngebangkang bangkawara. Saya rasa sudah cukup. Ini cerita-cerita saja, udah saya bahas berulang-ulang. Cuma mengingatkan saja bahwa Bani Israil itu sudah banyak dikasih kenikmatan. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengan penuh perjuangan darah dan keringat. Maka mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik, mampu mengakui nabi-nabi yang lainnya dengan terbaik pula. Karena harus kita percaya bahwa semua nabi